Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya akan berbagi tentang informasi terbaru mengenai penerimaan CASN, yaitu CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, hari ini baru rilis, yaitu jadwal pelaksanaan tahapan pertahapannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk CPNS dan P3K. Nah, apabila kita sudah tahu nih sekarang jadwalnya sudah ada, kapan mulai pelaksanaannya, ini saatnya Bapak Ibu sekalian untuk segera mempersiapkan diri, baik itu secara administrasinya ataupun secara pengetahuannya. Silahkan mulai baca, mulai latihan, supaya nanti ketika kita tempur, kita sudah siap 100%. Nah, untuk jadwal pelaksanaan ini baru saja muncul hari ini, dan ini resmi dari BKN, no hoax, patut dipercaya suratnya. Nah, berikut adalah untuk surat edarannya. Nah, ini adalah surat edaran Jakarta 10 Agustus 2023 ya. Perihalnya yaitu penyampaian jadwal pelaksanaan CPNS tahun 2023. CASN ya. Karena yang dua itu yaitu P3K dan CPNS. Nah, kapan akan dimulainya? Kita mulai dari CPNS dulu. Nah, untuk CPNS pengumuman seleksinya itu sekitar tanggal 16 sampai 30 September, dan bersamaan dengan itu yaitu pendaftaran seleksi, yaitu 17 September sampai 3 Oktober yaitu pendaftaran. Selanjutnya seleksi administrasi. Jadi begitu pendaftaran, di waktu itu juga seleksi administrasi langsung. Jadi begitu file masuk mungkin langsung dicek ya. Sampai 5 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi itu 6 sampai 9 Oktober 2023. Masa sanggah 10 sampai 12 Oktober 2023. Jawab sanggah 10 sampai 14 Oktober. Dan pengumuman pasca sanggah yaitu 13 sampai 19. Nah, selanjutnya di sini ada penarikan data final. Dan baru di Oktober akhir yaitu penjadwalan SKD CPNS. Selanjutnya yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD. Ini tanggal, berarti akhir Oktober itu baru diumumkan waktu pelaksanaan SKD-nya. Berarti ada sekitar 2 bulan ya untuk persiapan. Nah, kalau SKD CPNS berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah di tahun 2019 saya lulus, dan SKD itu karena itu bukan bidang kita, itu kan lebih ke TIU, wawasan kebangsaan, itu usahanya lebih besar gitu. Beda sama SKB, kalau SKB kan hanya bidang kita gitu. Itu istilahnya tergantung kemampuan kita. Tapi kalau SKD benar-benar itu harus kita mencari, mempelajari semua materinya, dan luar biasa, 2 bulan itu insya Allah cukup. Selanjutnya ada pelaksanaan SKD dari akhir Oktober sampai November, pengolahan, pengumuman hasil, masa sanggah. Nah, selanjutnya tanggal 18 itu nomor 18 ada SKB. SKB itu di akhir November, dan itu menggunakan CAT juga ya. Dan selanjutnya 28 sampai 30 November yaitu pemilihan titik lokasi SKB. Oke. Jadi SKB-nya tetap seperti dulu, dan SKD-nya jadi di satu titik lokasikan, tapi biasanya kalau chat BKN itu berbeda sama tes PPG dan lainnya. Kalau PPG itu kan menggunakan dari Kemdikbud ya. Kalau SKD dan SKB itu biasanya menggunakan CAT BKN. Oke, di sini penarikan data final, penjadwalan SKB 3-4 Desember,
Pengumuman daftar peserta waktu itu di Desember ya, di awal-awal Desember, dan pelaksanaan SKB itu pertengahan Desember. 24 integrasi nilai SKD dan SKB yaitu 15 sampai 27 Desember, pengumuman kelulusan itu Desember sampai Januari. Oke. Di sini ada pengisian DRH dan NIP 15 Januari sampai 13 Februari. Usul penetapan NIP CPNS 14 sampai 14 Maret. Oke, berarti lumayan cepat ini kalau menurut saya. Januari sampai Maret udah penetapan NIP. Biasanya setelah penetapan NIP itu kita tunggu sebulan atau 2 bulan, insya Allah SK keluar gitu dari instansi pemerintah masing-masing. Oke, nah selanjutnya yaitu untuk P3K. Nah, untuk P3K ini sama, pengumuman seleksi 16 sampai 30. Pendaftaran sehari setelahnya hampir sama dengan CPNS, seleksi administrasi juga sama. Oke. Nah, cuman bedanya kalau P3K itu kan tidak ada SKD, SKB, tapi pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, ini di November nih. Oke, berarti ada sekitar September, Oktober, November, berarti sekitar 2 bulan tuh untuk persiapan. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Oke, 6 sampai 27 November, dan pengolahan nilai seleksi kompetensi 21 November sampai 21 Desember, 1 Desember. Pengumuman kelulusan 28 November sampai 4 Desember, masa sanggah, setelah itu jawab sanggah. Pengolahan nilai seleksi kompetensi dan hasil sanggah yaitu Desember. Oke, berarti untuk yang P3K itu untuk yang guru berarti bisa jadi masuk mulai bertugas itu di semester 2 tahun 2024 kemungkinan, atau paling telatnya semester pertama untuk tahun pelajaran 2004-2005, berarti sekitar Juni atau Juli tahun depan itu paling telatnya. Tapi paling cepatnya kalau lihat di sini ini 12 Februari saja udah penetapan NI P3K. Berarti Februari, Maret, April itu seharusnya biasanya sudah selesai tergantung kecepatan kabupaten masing-masing. Oke, luar biasa sekali, jadwal sudah didapatkan Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita maksimalkan usaha kita supaya tidak ada penyesalan. Ketika kita sudah berusaha maksimal dan kita misalkan tidak dapat, berarti bukan rezeki kita. Tapi karena ini pertarungannya, peperangannya belum dimulai, silahkan persiapkan dulu, maksimalkan dulu latihan, rutinkan Bapak Ibu sekalian. Setiap hari silahkan baca bukunya, tonton video-video. Jujur kalau saya sendiri lebih suka menonton video-video, karena itu lebih santai, lebih rileks, bisa dilakukan di mana saja. Oke, saya berharap dan berdoa Bapak Ibu sekalian yang nanti dan yang belum menjadi P3K atau CPNS, khususnya untuk guru, semoga dipermudah, dilancarkan hingga dapat NI P3K. Oke, barangkali itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.